ini bahwa data-data ini diperoleh dari Tiongkok. Nah, ini para pemuda Muslim harus tahu bahwa gerakan PKI ini eksis sampai sekarang berdasarkan informasi akurat dari buku yang mereka terbitkan sendiri. Berarti itu bukan hantu, Ustaz? Bukan hantu. Itu nyata. Nah, kita bakar makanya kita perlu tahu bahwa pemberontakan Madiun 48 oleh musuh itu adalah merupakan satu bukti sejarah kejahatan PKI di Indonesia. Ya, dilanjutkan oleh Aidit 1965 melalui kudeta yang dapat digagalkan oleh TNI dan umat Islam. Jangan lupa korban terbesar adalah umat Islam, terutama para santri dan para kiai. Bahkan di dalam perintah PKI waktu itu, siapa yang membunuh orang Masyumi dikasih 1.000 rupiah pada masa itu, dan siapa membunuh kiai dikasih 20.000 rupiah. Itu motivasi mereka membunuh. Nah, karena itu kegagalan PKI di 48, 65 menyebabkan keputusan bangsa Indonesia dengan keluarnya MPRS tahun nomor 25 1966. Ya. Nomor 25 1966 merupakan satu ketetapan nasional untuk melarang seluruh aktivitas komunisme, Leninisme dan PKI itu di Indonesia. Rupanya karena mereka itu tidak merasa bubar seperti bubarnya Rusia dan Uni Soviet tahun 91-92 itu, rupanya mereka menyusun kekuatan baru yang disebut dengan PKI Gaya Baru ini. Dan saya termasuk yang berpendapat dulu, sebelum mengetahui data asli dari mereka, bahwa PKI sudah selesai lah dengan selesainya Uni Soviet itu. Tetapi dengan data baru yang akurat dan tidak bisa dibantah ini, ternyata mereka sekarang beralih kiblatnya bukan lagi ke Uni Soviet tetapi ke Tiongkok. Itu menjadi pusatnya, Ustaz? Menjadi pusatnya. Dan karena itu gerakan PKI mendapat dukungan sepenuhnya dari Tiongkok. Termasuk terbitnya buku ini itu dikirim datanya dari Tiongkok. Nah, karena itu TKA Cina yang datang ke Indonesia yang sepertinya mendapat reaksi luar biasa oleh masyarakat kita. Bisa jadi bagian daripada kerja-kerja PKI ini. Gitu. Itu di sisi kemasyarakatan. Di sisi institusi kenegaraan, termasuk mereka menyusup ke partai-partai, lewat partai-partai, mereka menyusup juga ke legislatif. Berarti sekarang dan hasilnya, menurut saya itu hasilnya adalah RUU HIP itu, yang ingin menghidupkan kembali komunisme dan Leninisme itu. Ya, sebagaimana juga disampaikan, saya bacakan di sini sedikit pernyataan Samaun. Samaun ini sisa PKI yang masih hidup, orangnya umur 90 tahun lebih, ya. Dia menyatakan begini, ya. Zaman baru dan tatanan baru yang adil dan benar untuk Indonesia yang makmur sejahtera pasti akan datang. Nah, ini menunjukkan mereka menyiapkan kader nih, menyiapkan gerakan nih, ya kan? Mereka udah nyiapkan gerakan ini. Karena rakyat, kaum buruh proletar ya, dan semua rakyat pekerja, kaum tertindas, tetap akan terus berjuang. Untuk itu hukum alam, dialektika alam, termasuk masyarakat kehidupan manusia. Pandangan dan metode berpikir Marxisme, Leninisme akan menuntun kelas proletar, rakyat pekerja untuk mendapatkan jalan dan cara baru sesuai dengan tuntunan serta premis zamannya. Siapapun tak akan dapat merintangi dan menghalangi. Coba ini.
berani-beraninya. Jadi dia. berani-beraninya dia, ya. Karena itu terlalu Frontal. terlalu mengada-ngada kalau kemudian orang mengatakan bahwa ancaman PKI itu hanya utopia, hanya angan-angan, hanya isu kosong, hantu. Tapi ini adalah bukti fakta yang asli yang datang dari mereka. Yeah. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Itu mau saya tanyakan tadi. Bahwa yang pertama, alhamdulillah umat Islam dengan penuh kesadaran, karena mereka akan mencuri ideologi negara kita dengan mengganti ketuhanan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila, maka kita harus menuntut secara tegas untuk pembatalan RUU itu. Benar. Dan yang kedua, menuntut siapa dalang di balik RUU HIP ini. Kemungkinan ada unsur-unsur komunis PKI yang menyusup ke sana ini. Sehingga bangsa Indonesia menjadi jelas posisi siapa para penyusup ini, dan undang-undang hukum kita harus diterapkan kepada mereka. Nah, kemudian siapapun yang terlibat